kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, aku Indonesia bangsa, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bila aku kita bertemu, bangsa budaya semuanya, bangga jiwanya bangga Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanah airku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin yang kami hormati, acara yang ketiga adalah doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 kepada beliau, Ibu Sri Widyati SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini rekan-rekan guru dan seperti yang hormati, diseminasi dari kebijakan ini memang sangat penting sekali untuk digunakan pada kita semua. Biar ini kita bisa sepemahaman, sepemikiran dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang semestinya harus dilakukan oleh kita semua sebagai seorang pendidik. Dalam hal ini, nanti Bapak Ibu dan guru penggerak itu akan mendesignasikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu yang kayak apa? Disiplin positif. Disiplin positif itu terdiri dari apa saja? Apa yang harus kita lakukan? Yang nantinya ini akan menjadi suatu budaya positif. Saya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan mulai dari sekarang sampai nanti sore dan bisa laksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah materi inti yang akan disampaikan oleh calon guru pembina kesehatan kesehatan. Untuk yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan akan disampaikan oleh beliau, Bapak Abdianto Guru SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Saya akan melakukan SDG untuk Bapak Ibu semua. Semuanya bisa begini Bapak Ibu. Satu sama dengan dua ditambah dua sama dengan empat ditambah empat sama
dengan sama dengan terima kasih. Mudah-mudahan itu jawabnya sih Bapak-Ibu ya. Terima kasih. Jadi pada ini disiplin positif dari PKK yang kita apalagi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kita coba buka. Jadi Bapak Ibu silakan tangannya ya di kepala. Tangannya di kepala. Jadi Anda nanti menempatkan tangannya di mana kepala tangannya itu bahwa di dalamnya ada barang berharga yang luar biasa. Yang itu menyangkut pada kehidupan Bapak Ibu rumah. Nah, nanti teman Anda nanti mencoba untuk membukanya dari kepala tangan Anda. Temannya yang sebelahnya untuk membuka, dan temannya membuka dengan semua tenaga, dengan ini berarti pokoknya sampai dengan tangan itu bisa terbuka. Setelah itu ya, setelah itu bergantian cukup. Kita lihat di sini ada pertanyaan. Kita lihat di sini setelah selama 30 menit silakan didiskusikan dengan teman-teman dari kegiatan tadi. Nanti ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Atau B membuka kepala tangan Anda? Pak Dewi yang membuka alasannya karena mempertahankan isinya teman saya sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka untuk kepala tangan Anda? Kalau menurut saya dari dua-duanya. Yang pertama, kalau untuk yang memiliki tangan, dia bisa memilih apa yang dia miliki yang sangat berharga. Sementara yang mencoba membuka, mencoba mendapatkan sesuatu yang berharga dari temannya tersebut. Terima kasih. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas genggaman tangannya. Jadi pastinya genggaman tangan kita kuat untuk tidak melepas, ya. Sehingga yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Itu jadi model yang diterapkan oleh teori kontrol illusion of control. Jadi tangan kita genggam sekuat tenaga, ya, tidak akan lepas. Yang akan melepaskan siapa? Yang melepaskan adalah diri kita sendiri. Teori kontrol ini disampaikan itu adalah oleh Dr. William Glasser, psikiater dan peneliti. Dr. Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan voice theory, meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun teman
guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu betul-betul guru menjadi tugas dari murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid ini tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi bapak ibu guru itu yang nantinya akan memegang peran, ya, bisa mengontrol pada murid dalam proses ini. Makanya ilusi bahwa guru memegang pada murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi menjadi gantung pada sang guru. Jadi ilusi bahwa penguatan positif dan bermanfaat ini harus kita pegang kuat sebagai bapak ibu. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh muridnya dengan bujukan dengan apa? Ini pentingnya bapak ibu pada teori kontrol ini. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Nih, penting sekali. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menggunakan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi orang untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Ini Bapak Ibu, jadi bahwa mengkritik itu baik nyatanya. Selama ini kita negatif, mau dikritik langsung mau darah naik ke atas semua, langsung apa saja yang disampaikan. Ternyata menggunakan teori ilusi ini bahwa justru dengan adanya kritik yang justru akan mengontrol pada bapak ibu semuanya. Ini bapak ibu semuanya. Jika nanti akan bisa berpikiran positif. Ini bapak ibu. Luar biasa kan? Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang terima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengumpulan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan akan terbentuk. Jadi bahwa ilusi untuk ilusi memiliki untuk memaksa. Bapak Ibu, kalau tadi ini sekarang memaksa. Jadi yang namanya memaksa untuk kepada peserta. Besok tugas harus selesai. Jam 00.00. Ini namanya memaksa. Ini tidak akan baik karena memaksa itu timbul nanti akan menjadi siswa punya rasa dendam. Seperti menghukum namanya. Memaksa itu. Ingat Bapak Ibu, oleh siswanya akan terpikir dalam kontrolnya dia akan menjadi Bapak Guru kecem ya. Ini. Jadi memaksa itu dalam waktu
jangka panjang nanti akan menjadikan sesuatu itu akan menjadi punya sifat dendam. Jadi seolah-olah kalau nanti di teori oposisi nanti ada di posisi Pak Butuh, nanti ada oleh teman-teman di CGP. Lanjut. Bagaimana cara kita berubah dari paradigma sistem respon pada pendekatan teori kontrol? Bagaimana? Stephen Covey, Principle Centric Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kemampuan kita, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan aspek tertentu realitasnya. Jadi untuk menuju perubahan itu memang kita harus memperbaiki dengan model dengan terlalu cepat, dengan kita mengubah kerangka apa yang kita akan lakukan ke depannya, sehingga nanti akan mendapatkan sebuah perubahan. Lanjut. Perubahan dari diri kita, maka lakukanlah secara bertahap supaya bisa melakukan perubahan positif bagi lingkungan sekitar. Jadi kalau kita akan berubah menjadi budaya positif, maka harus kita berubah dari diri kita sendiri. Apapun yang akan kita lakukan, baik anak-anak atau orang lain yang berbuat yang tidak baik, tapi kita dalam pikir kita adalah untuk berpikiran positif. Makna disiplin. Nah, kita masuk ke disiplin. Makna disiplin. Kalau kita mendengar disiplin, apa yang kita perhatikan di sini? Kebanyakan Bapak Ibu adalah kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata-kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Lari terus, lari 5 kali lapangan. Ini namanya hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nilai universal. Nilai universal ini berikan kebajikan diri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam teori kontrolnya bahwa menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Apa saja? Saya tampilkan dengan 3. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Tetap tepat di dalam kurikulum Merdeka ini kita menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Terima kasih dari saya. Dari diskriminasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk pemateri yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haryanto dan Ibu Triasi. Pertanyaan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita dengan karena apa itu waktunya ada pembahasan terjadi karena dia maksudnya jam 10 malam hari nanti memberikan materi sebenarnya bermanfaat. Sekedar pas untuk rekan-rekan yang belum mendapatkan silakan mendapatkan itu tidak masih berkesempatan. Dan kita semuanya ilmu itu banyak yang bermanfaat. Menurut saya seperti itu. Tugasnya saya kira tidak perlu banyak.
Ya karena memang bersama dengan kerja sekolah saja, dan sekolah yang berani dari sebetulnya dari ini. Tugasnya sebenarnya harus banyak sakit sehingga di situ paling berapa. Kita lanjutkan ke teori motivasi. Terima kasih Pak. Jadi di sini menurut dosen bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misalkan anak kita ada yang berangkat kasih, kita tanya motivasinya, dia ternyata hanya karena tidak mau berburu saja. Ini juga mungkin. Karena apa? Kita selalu melakukan hubungan. Setiap anak kita buat betul. Anak itu artinya berangkat ke sekolah itu, tapi motivasinya bukan tidak mau berburu. Itu juga ada. Kemudian motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari pengaduan dari orang lain. Ini biasanya cenderung ke anak-anak yang rajin. Kenapa seperti itu? Karena kita terbiasa memberikan hadiah kepada anak tersebut. Akhirnya anak itu termotivasi, dia itu rajin supaya dapat hadiah. Itu aja sih. Kalau kita nggak kasih hadiah, dia pergi. Nah, untuk motivasi yang ketiga itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini akan dulunya kalau saya lihat di dalam 10 itu apa yang dia sudah cukup bagus. Karena saya lihat anak-anak itu sudah mulai muncul kesadaran. Artinya mereka itu datang ke sekolah karena mereka keinginan supaya mereka bisa menjadi jiwa yang disiplin atas motivasi dari diri sendiri. Ini barangkali ketika itu bisa mencapai level yang ketiga. Kemudian lanjut hukuman konsekuensi dan restitusi. Tindakan pada suatu pelanggaran itu akan berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tapi ini biasanya berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah hukuman yang pertama. Tindakan terhadap suatu pelanggaran mempunyai bentuk hukuman atau konsekuensi. Tapi ada satu lagi yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki diri, itu namanya restitusi. Nanti ada sedikit restitusi yang akan kita mau yang lain. Tadi itu. Ini hukuman. Dulu di sekolah kita itu kita terbiasa. Saya termasuk guru yang pengen menghukum. Saya dulu juga seperti itu. Kalau ada anak kambing, tarik 10 keliling lapangan itu mendapatkan seperti itu hukuman sifatnya. Dan biasanya tidak relevan dengan prinsipnya kita. Misalkan saya di pelajaran 5 tidak mengerjakan tugas, saya minta lagi ke pusat dan berbeda pelajaran 4 untuk disuruh lagi. Ini sifatnya hukuman. Dan tidak berencana itu yang namanya hukuman. Kita tidak merencanakan sesuatu. Tahu-tahu biasanya tahu. Berbeda dengan materi yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Misalkan kita membuat sebuah kegiatan kelas. Keyakinan kelas itu misalkan pelajaran dimulai ketika ibu sudah kosong. Terus kemudian siswa yang telah itu bilang dalam lebih 5 menit setelah gurunya masuk. Kemudian di situ ada kesepakatan anak konsekuensinya apa berdasarkan penambah. Konsekuensinya apa anak? Konsekuensinya apa berdasarkan penambah? Saya akan menyapu di sana. Ketika siswa itu menambah sedangkan di satu mas sekolahnya itu adalah konsekuensi, maka memang sudah disepakati dan sebetulnya sudah direncanakan antara anak sama guru yang berdasarkan dari kesepakatan kelas ketika sebelum belajar. Nah, ini yang mungkin perlu kita ubah. Jadi dari kata hukuman itu kita perlu ubah menjadi yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara sang guru dengan siswanya. Supaya apa? Supaya anak itu tidak berada pada level dihukum. Dia seperti itu karena tak hukuman. Supaya kita bisa berbuat diri.
Kemudian ada lagi yang terakhir adalah restitusi. Kita sering dengar ya, kemarin ada kasusnya David dan Mario ya, itu yang dipenggal sampai akhirnya berontak itu, kemudian si Mario itu didenda berapa miliar untuk restitusi. Tapi setelah itu restitusi dalam dunia hukumnya, restitusi sendiri di sini adalah upaya untuk memperbaiki diri, bukan sebuah bisa kesalahan. Itu namanya restitusi. Misalnya, karena dulu kan ini bukan saya yang CGP, saya kalau kami berusaha untuk menerapkan yang namanya restitusi sedang kita berdidikan itu bersama Kementerian Keuangan dengan Komisi Yudisial dan depan itu anak-anak itu saya tanya kenapa mereka telah terus kira-kira apa sih yang kamu ambil? Oh, anak-anak saya melanggar disiplin, saya biasa juga disiplin. Apel pagi itu dalam bentuk melatih mereka supaya mereka bekerja di industri tempatnya. Karena kalau di industri itu tidak perlu mereka sebelum bekerja itu setiap pagi itu ada briefing. Briefing itu mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan untuk menyampaikan rencana kegiatan hari itu. Kemudian saya tanya lagi, kira-kira setelah lambat apa rencana hari besok supaya kami tidak lambat. Alhamdulillah kelihatannya hasilnya signifikan ya, dunia pakai yang berarti kira-kira bagaimana bisa kita mendapat pakaian kok dan berkapan sehingga institusi seperti itu pakaian kok dan saya bisa pakai budaya relasi terkait dengan apa yang masuk budaya. Jadi apa yang sudah diterapkan kemudian berjalan dengan langkah dengan baik, artinya kita membiasakan sebuah kebiasaan itu. Kalau dulu ada anak yang terlambat lalu diberikan hukuman atau berupa fisik, entah itu lari, entah itu melakukan aktivitas push up. Tapi bila sekarang diberikan pemberian, diberikan pemahaman, artinya beberapa minggu ini atau bulan ini sudah kelihatan ada perubahan yang positif. Artinya anak-anak yang biasanya berangkatnya agak telat ini sudah ada perbaikan. Saya kira apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah dilakukan kepada anak, artinya tidak hanya memberikan tapi bisa memberikan pemahaman kepada anak. Ini hasilnya ternyata lebih baik dari sekedar memberikan informasi. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Wiranto atau jadikan kita pasti kita tidak setiap pagi akan ada bersama Pak Wiranto di depan. Termasuk ketika hari Kamis anak-anak yang terlambat itu kita ajak untuk kita terus bersama di luar sendiri. Yaitu dalam upaya untuk membuka kesadaran. Artinya memang kita harus bisa mengubah apa yang menjadi kesadaran dari sebuah rutinitas menjadi sebuah pembentukan kesadaran. Jadi saya kira penting karena kesadaran itu harus membentuk manusia yang punya kesadaran ini, jangan sampai hanya membentuk manusia robot. Mereka hanya berbuat dengan instruksi. Kami sendiri juga merasakan sebenarnya bagaimana anak itu sudah seperti robot. Tidak ada yang cuma semuanya, tidak ada seperti robot berbaris. Nah ini beberapa manusia yang sebelumnya kan. Mereka dengan penerapan restitusi kesehatan sosial itu kadang-kadang bisa juga menjadi lebih mengapresiasi atas dasar-dasarnya. Kira-kira seperti itu, artis selanjutnya yang akan disampaikan oleh dengan kami di Biasis. Terima kasih Pak Wiranto, kami jadi berdudukan dalam berbagai terima kasih Pak Wiranto. Terima kasih Pak Wiranto atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sudah disebut itu kan dihukum oleh pemerintah.
reward, biasanya kita memberikan reward. Adakah Bapak Ibu di ruangan ini yang pernah memberikan reward kepada siswa? Pernah? Belum pernah apa sih? Kita sering sudah memberikan reward penghargaan kepada siswa. Misalnya saya masuk kelas, saya membawa spidol warna-warni dan saya memberikan reward kepada siswa. Silakan yang bisa mendaftarkan ke depan, saya beri 1 buah spidol warna-warni ini. Kira-kira anak-anak sudah tertarik tidak? Tertarik? Pada awalnya, karena tujuan saya, pada awalnya tujuan saya memberikan reward ini adalah untuk memunculkan motivasi dari siswa. Tapi apabila reward ini saya berikan secara harus berkelanjutan, ada dampaknya. Misalnya di dalam, silahkan yang bisa kasih saya beri reward. Anak-anak yang pintar pasti dia akan termotivasi untuk cepat-cepat mengerjakan dan menuliskan jawabannya yang tepat. Tapi untuk anak-anak yang memang tidak bisa, apakah kira-kira dia jadi termotivasi? Anak yang biasanya di kelas pertama itu cuma buat bunga-bunga, apakah dia akan jadi termotivasi untuk masuk? Saya rasa. Nah, kita sebagai guru harus bisa memahami bahwa siswa kita itu terlahir dengan kodrat yang berbeda-beda. Ada anak yang memang dari sananya memang pintar, berani, percaya diri yang tinggi, tapi ada anak yang memang dari sananya itu dilahirkan dan pintar. Ketika kita memberikan diri pada teman, mungkin saja ada temannya yang iri, masuk akal seperti itu. Ada yang merasa rendah diri, dan jangan salah nanti juga ada yang kader pulpen, kader spidol bisa pulpen. Jadi anak itu malah jadi acuh apa? Nah, kita juga harus memikirkan dampaknya bagi publik dengan kita memberikan reward itu. Apakah memang efektif untuk memunculkan motivasi belajar? Nah, terus nanti kalau kita sering memberikan reward, itu bisa menimbulkan persaingan yang sehat di dalam diri kita dan ada rasa iri dari teman-temannya. Nah, jadi ternyata reward yang diberikan ternyata bisa merambah diri. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk jangka pendek mungkin itu akan efektif karena memberikan motivasi dari siswa, tapi juga bisa tidak efektif. Penghargaan ternyata tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ada rasa kecewa, ada rasa kecewa bagi yang tidak mendapatkan Yang ketiga, penghargaan itu bisa saja merusak hubungan. Kayak beli terus aku baru tahu sendiri, dan tidak. Penghargaan mengurangi kedekatan. Kadang-kadang kita tidak tepat memberikan penghargaan kepada siswa tersebut. Misalnya, saya punya namanya Nancy kelas 11 kakak dia anaknya pintar luar biasa. Tapi ketika dia suruh maju, silakan yang maju, yang bisa maju. Dia tidak percaya diri, dia percaya dirinya kurang dan nggak maju. Tapi ada anak yang dia ada, dia percaya diri, maju, sehingga dia yang dapat reward. Kalau saya memberikan itu berarti yang maju dapat reward. Tapi anak yang pintar yang diam saja dia tidak dapat. Terus penghargaan akan menurunkan kualitas
Restitusi akan membantu menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin kognitif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ada sebuah nilai kebajikan yang menjadi percayai anak yang sudah diyakini bersama. Harapannya nanti bahwa mereka itu berperilaku itu atas dasar bahwa mereka itu melakukannya itu karena motivasi intrinsik. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada lingkungan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, karena di dalam restitusi itu nanti anak yang mencari solusi untuk permasalahannya itu sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat dalam diri apakah yang dilakukan melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama keyakinan keluarga. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia berlaku seperti itu? Sebenarnya apa yang mendasari dia itu melakukan hal tersebut? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini akan menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Apa yang menjadi solusi, dan solusinya itu nanti anak yang mencari sendiri. Kita hanya memperhatikannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Siti Sari. Sekian dulu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memaparkan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia, dan nanti yaitu kita mempelajari tentang dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia seperti yang kita ketahui ya, manusia itu adalah suatu hal yang terlebih dahulu sikap penting. Kenapa terpenuhi? Agar manusia itu bisa bertahan hidup dan melanjutkan hidup. Jadi di sini kita setiap manusia pasti mempunyai tujuan. Dari tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Nah, semua itu kita lakukan ada usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa sih yang akan kita inginkan. Apa sih yang akan kita inginkan? Jadi suatu kebutuhan itu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Nah, jadi apabila suatu unit melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan itu atau melanggar peraturan, itu sebenarnya mereka sedang melakukan apa ya, gagal dalam memenuhi suatu kebutuhan dasar mereka. Dari kebutuhan dasar manusia, balai dulu yang untuk yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa kasih. Kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan tentang kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan tentang kesenangan. Yang pertama, untuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kenapa fisiologis? Bapak Ibu,
Yang pertama tadi untuk yang bertahan itu dia boleh misalkan siswa di kantin, misalkan ada yang bapak ibu yang bertanya kenapa kamu tidak berkantin. Nah siswa itu menjawab karena saya lapar bapak ibu, karena saya lapar bapak ibu, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa tersebut adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di sini meliputi adanya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi ada hubungan antara masyarakat dan hubungan sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Misalkan di sini seperti kita diterima oleh teman, diterima oleh keluarga, atau kita disayangi, diberi kasih sayang oleh keluarga atau oleh pasangan hidup, terus oleh teman kerja, kita merasa diterima oleh teman-teman rekan kerja kita, kemudian kita sayang dengan binatang peliharaan, kemudian ini binatang di rumah, nah itu merupakan kebutuhan kasih sayang dan kelompok di mana kita tergabung. Berarti dalam kelompok di mana kita tergabung itu kita mampu memenuhi kebutuhan anak-anak dan kita. Misalkan dalam kebutuhan kesehatan dan rasa diterima itu sebagai contoh, misalkan anak-anak memiliki kebutuhan dasar kesehatan dan rasa diterima yang tinggi, biasanya di sini anak tersebut disukai ya, dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akan akrab dengan orang tuanya karena dipenuhi dengan kebutuhan dan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian di samping itu juga mereka belajar karena suka pada gurunya, itu juga termasuk kebutuhan kasih sayang. Berikutnya lagi bagi mereka saat saya sangat lakukan itu juga kebutuhan kasih sayang. Mereka juga bisa bekerja dalam kelompoknya. Berikutnya yang ketiga yaitu kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Dan ini kekuasaan, kalau kekuasaannya berbicara tentang kekuasaan, jadi ini untuk menjadi kompeten, untuk menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasinya, diakui atas kemampuannya, diakui atas keterampilannya. Jadi di sini kebutuhan itu dianggap berharga, atau bisa membantu beda, bisa membantu sampai potensi diakui dan dihormati. Gitu. Kemudian untuk kebutuhan saat ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, sebagai contoh, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, maka penguasaannya yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Jadi mereka suka dengan mengamati sebelum melakukan hal-hal yang baru. Mereka mengamati dengan hal yang baru, inovasi dengan baru. Mereka biasanya kecewa bila mengalami melakukan kesalahan. Nah, di sini dari siswa itu mereka biasanya menginginkan terapi dan sistematik, dan di sini selalu menjadi agar berusaha menjadi yang terbaik. Nah, itu namanya penguasa atau kebutuhan tentang kemampuan atas kemampuan. Berikutnya yang keempat, kebutuhan tentang kesenangan. Kalau bicara kesenangan, untuk mencari kesenangan biasanya anak-anak bisa bermain, siswa kita bisa tawa,
Kemudian yang berikutnya, ini bukan dalam dunia kualitas ini, siswa dalam dunia kualitas ini tempat yang masuk dalam pikiran Anda tetap menemukan gambaran representasi dari semua yang Anda ingin, bisa dari orang-orang atau apa saja yang terkait dengan diri Anda dan membuat Anda merasa bahagia dengan dunia Anda. Nah, gambaran dunia berkualitas itu bagaimana? Gambaran dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari yang semua Anda inginkan. Itu misalkan dalam murid kita mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya kita sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, dan mempunyai ide-ide kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Apabila guru dalam membawa generasi yang memberdayakan dan memberdayakan murid, maka murid akan menggunakan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai ide-ide kebajikan. Berikutnya, yang tetap kita bermain kuis ya Bapak Ibu. Nanti kita menebak dari beberapa bulan yang kita pelajari tadi, dari 5 bulan tadi ada cerita dan kasih sayang, kemudian cerita, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ya coba dari Bapak Ibu, misalkan yang pertama ada kalimat, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu merupakan kebebasan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau penguasaan. Cinta dan kasih sayang, oke, betul. Jadi di sini ada cinta dan kasih sayang itu kita menyampaikan cinta atau kasih sayang kita. Kemudian yang kedua, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru jalan. Coba menurut Pak Handoyo, keputusan mana yang dipenuhi, apa penguasaan, kesenangan, atau kebebasan, atau cinta dan kasih sayang? Karena perasaan untuk kita jadi bisa mempengaruhi orang lain. Ya, coba. Betul, oke, ya, seperti itu. Berikutnya, aku bosan belajar mewarnai terus tidak ada bahasa. Itu kira-kira apa Bapak Ibu? Saat ini? Yang mana? Yang penguasaan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau kebebasan? Betul, kebebasan. Jadi aku bosan belajar dari sekali bebas ya. Dia menginginkan satu kebebasan agar tidak belajar mewarnai. Berikutnya. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar. Ada gambaran untuk kebutuhan dasar yang tadi disampaikan. Ada kebutuhan dasar yang tadi dimiliki oleh siapa. Nah, tentunya kita harus bisa memenuhi semua kebutuhan dasar tersebut. Mungkin itu dari saya. Maaf, berikutnya di akan baru hari untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih semangat? Ya, untuk lebih menyemangatkan lagi pada pertemuan hari ini, mari kita melakukan ice breaking untuk meningkatkan semangat Bapak Ibu semuanya. Allah silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, ini namanya arah. Kita setiap kali
kalau banyak diklaim dulu. Nanti silakan Bapak Ibu ini gerakannya ya. Yo, mulai. Pak Jadi yang mana Pak Jadi? Yo, mulai. Ya, selesai. Bagaimana ketika sudah bergerak berapa kilometer? Ya baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita senang arah kita lanjutkan dari kita tentang kegiatan sekolah atau kegiatan kelas. Kegiatan sekolah atau kegiatan kelas ini pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menimbulkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Pembentukan kegiatan kelas ini di sini ada peran dari guru untuk mewujudkan kegiatan kelas bersama-sama dengan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan juga siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bisa kita lakukan melalui diskusi, kemudian melalui pernyataan universal. Nah, kemudian proses untuk membentukkan keyakinan kelas. Yang pertama, guru beserta dengan murid itu melakukan diskusi yang nanti di sini itu akan memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh semua warga kelas. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Maksudnya, peraturan yang tadinya bermaksud negatif, misalnya seperti ini, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, kita mengubahnya menjadi kalimat yang positif dengan menghilangkan kata tidaknya. Kira-kira pernyataannya bagaimana? Tidak boleh terlambat masuk kelas menjadi suatu kalimat yang positif. Contohnya bagaimana? Atau contoh kalimatnya yang seperti terima kasih kita masuk ini. Nah, contohnya seperti itu ya, jadi kita berusaha untuk menghilangkan kalimat negatif berubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, mencarikan orang-orang menjadi nilai kewajiban atau keyakinan. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas atau sekolah, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas, misalnya di sini ada rasa hormat, kemudian bekerja diterima dari diri. Untuk rasa hormat, bentar Bayu, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang-barang milik orang lain. Jadi kita bisa saksikan di sini, kalimat ini itu tidak mengandung kalimat negatif. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk segala pekerjaan atau memiliki kegiatan yang telah ditugaskan diterima dari diri. Kami meyakini bahwa untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Contoh keyakinan kelas antara lain, kami akan menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Kami senantiasa menghormati guru dan menghormati sesama teman. Kami akan bersungguh-sungguh belajar dengan penuh antusias dan tanggung jawab. Kami saling bekerja sama dan saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan. Kami akan disiplin dan menghargai waktu untuk datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah contoh-contoh Nah, ini adalah KBLT bersikap positif, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nanti Bapak Ibu kami minta untuk menuliskan di KBLT yang sebelah sini tentang
yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti misalnya hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sedangkan yang tidak tampak seperti terlambat masuk kelas. Tampak seperti mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak tampak sepertinya adalah tugas belum selesai dan dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian menggunakan gambar dengan atribut lengkap berseragam tetapi tidak menggunakan atribut lengkap. Mengikuti apel pagi dan upacara bendera, tidak mengikuti apel pagi dan upacara bendera. Jadi kalau yang tampak seperti itu adalah yang positifnya, tidak tampak seperti itu yang negatifnya, kebanyakan negatifnya. Percaya dan menghormati orang lain dan juga balas selanjutnya. Maka seperti misalnya meminta izin terlebih dahulu ketika meminjam barang yang tidak sama sepertinya, tidak meminta izin, langsung ambil saja barang milik temannya. Maka seperti mengembalikan barang milik temannya dalam kondisi baik seperti semula dan mengucapkan terima kasih, tidak sama seperti tidak mengembalikan barang dan tidak mengucapkan terima kasih ketika mengembalikan barang milik temannya. Tidak sama seperti sambil menunggu dan mengucapkan salam sambil tersenyum ketika bertemu guru atau teman lainnya. Tidak sama seperti tidak duduk, tidak senyum, tidak mengucapkan salam ketika bertemu guru atau teman lainnya. Sama seperti menghargai pendapat orang lain dan mau menerima hasil keputusan bersama. Tidak sama seperti tidak menerima pendapat orang lain dan tidak mau menerima hasil keputusan rapat karena bukan hidup saya. Ini adalah KPD nanti Bapak Ibu juga akan diminta untuk membuat kalimat di kertas yang ada di sana. Bagian yang atas itu terdengar, kemudian yang samping-sampingnya terlihat dan berperilaku. Terdengar, misalnya satu orang berbicara, saya bantu. Belajar bersama yuk. Saya tinggal ya, saya minta tolong ya, maaf, terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, saling membantu dan juga saling bekerja sama dan saling memberikan semangat, saling memberikan terima kasih, mendengarkan sesama ketika orang lain berbicara. Sementara untuk berperilakunya, misalnya bersikap ramah dan juga sopan dalam berbicara, mau membantu teman ketika kesulitan dalam mengerjakan tugas, tentunya tidak terlalu dengan teman walaupun berbeda. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan diminta untuk menuliskan kertas yang sebelum sana lagi belajar tentang tugas guru dan guru bukan tugasnya itu bukan tugas guru. Tugas guru intinya seperti itu. Yang kedua, mereka materi pelajaran, membuat kegiatan, memberikan motivasi, memberikan referensi yang lain pembelajaran, memberikan contoh perilaku yang baik, memberikan penilaian yang memperhatikan selama semua murid dengan adil. Yang bukan tugas gurunya, misalnya menjadi atau disakiti, memarahi murid, tidak memberikan contoh yang baik kepada murid, memaksakan kehendak kepada murid, membedakan murid yang pintar dan yang bodoh, mengerjakan tugas murid, meminta hadiah kepada murid karena keberhasilan prestasi murid. Murid tugasnya dan murid tugasnya bukan. Tugasnya murid antara lain berangkat ke sekolah tepat waktu, menjalankan kegiatan kelas, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mendengarkan guru atau teman lain yang berbicara, bertanya kepada guru juga belum paham, menjaga sopan santun. Sedangkan yang bukan tugasnya menyakiti atau disakiti, berkata-kata jorok, tidak sopan kepada guru dan temannya, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, merusak barang-barang milik orang lain atau guru, mengejek temannya yang tidak bisa mengerjakan tugas, memerintahkan orang lain untuk mengerjakan tugas, dan tidak menghormati kepada guru. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yuni, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
kegiatan kita untuk mewujudkan sistem positif kita itu harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol bagi guru itu ada 5: penghubung, pembaru rasa bersalah, pemantau, dan editor. Nanti kita merefleksi diri kita sendiri bersama saya. Di mana posisi kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita itu terletak di mana? Untuk yang pertama, untuk penghubung, seorang penghubung bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Tadi sudah disampaikan dan kalau tidak mengerjakan tugas suruh musnah untuk dukungan fisik. Atau kalau saya sendiri melakukan. Kalau tugasnya tidak dikumpulkan tepat waktu, hari berikutnya tidak dikumpulkan itu jadi 2 kali lipatnya. Itu sering saya lakukan zaman dulu kan. Sekarang mulai berkurang. Masih sedikit. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini dulu saya yakin begitu. Dengan hukum merasa dulu menjadikan murid itu jadi disiplin dengan hukuman tersebut. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini kadang-kadang kita sebagai wali kelas terutama itu sering melakukan merasa bersalah. Kalau anaknya wali kita ada permasalahan, kamu gak kasihan dengan orang tua kamu dikasih saran untuk ini, gak kasihan kan? Itu termasuk membuat rasa bersalah di situ. Sebagai teman, selain posisi sebagai pemukul dan rasa bersalah, kita juga posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan luar untuk mempengaruhi seseorang. Kalau sebagai teman ini sisi negatifnya kalau ketemu dengan muridnya, apanya? Biasanya begitu. Sekarang ini sudah banyak di sekitar kita. Berbeda itu atau lantas gitu. Memang gitu di posisi itu nanti bisa seperti itu kalau kita menjadi teman. Jadi di mana kita harus memposisikan. Untuk memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Tadi sudah disampaikan oleh teman yang lain untuk konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak fokus, tapi mengarahkan siswa mengetahui bahwa saya ini ternyata bersama. Kemudian di posisi manajer ini memberikan solusi untuk murid kita menemukan jalan keluarnya, tidak dengan tekanan kita atau dengan yang lain. Ini adalah pernyataan itu untuk posisi manajer ini yang mana. Tapi saya sendiri itu belum bisa mencapai. Saya itu baru yang sering saya lakukan dulu adalah bentuk. Sekarang saya sudah mulai posisi teman. Puji boleh tanya ya? Kalau menurut saya, kuncinya adalah sebagai teman seperti ini.
dari kelima psikopat itu di posisi yang mana ya Pak? Saya tidak. Terima kasih, kalau saya mungkin banyak di mendukung. Ya karena saya merasa nyaman. Betul-betul. Pekerjaan kan butuh nyaman. Dan yang kedua, sebenarnya masalah hukum atau apapun kita kembalikan pada budaya positifnya saja. Kalau tadi dikatakan bahwa semuanya itu bisa diubah dalam contoh misalnya tadi yang punya peraturan bisa diubah dengan format yang tidak memiliki tema positif. Nah, sebenarnya pembuku juga positif, asalkan tujuannya memang yang murni menghukum bukan karena dia. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur bahwa kita nanti sering menyampaikan pada siswa yang namanya saya murid pun itu dinikmati. Jadi bahasa dinikmati itu kan berarti pasti tidak akan berlanjut. Coba kalau memberikan hukuman dalam itu tulus dari hati gitu kan dirasakan nanti pasti merasa tertekan dari gurunya maupun mungkin dari terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi posisi kontrolnya adalah posisikan kita. Jadi menyesuaikan kondisi. Ada saatnya kita juga ngomong, tapi langkahnya yang diperbaiki dengan ucapan-ucapan. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya pematerian terakhir ya. Bu Siti Aristiani, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu. Untuk materi yang akan saya sampaikan itu adalah segitiga restitusi. Dari tadi mulai dari jam 8 Bapak Ibu sudah mendengarkan materi dari teman-teman saya yang hebat-hebat. Dan dari kelima posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Guru, terakhir itu adalah manajer. Nah, kita sebagai guru itu hendaknya ada di posisi sebagai manajer. Dan posisi manajer itu nanti kita harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog antara guru dan murid yang melakukan kesalahan yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi segitiga restitusi ini nggak cuma buat guru sama murid, tapi bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah untuk anak-anak Bapak Ibu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan itu kita tak punya murid yang pendendam dan nantinya mereka akan menyadari kesalahannya serta akan memperbaikinya di kemudian hari. Nah, untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagian dasar di bawah sendiri dasar dari segitiga. Tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari pada segi dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasional. Kemudian untuk menstabilkan identitas berupa anak yang sedang mencari perhatian itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kegagalan dalam hal apa? Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kekurangan. Kalau kita mendekati dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin
yang menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak. Kemudian untuk menstabilkan identitas itu bisa dengan menggunakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian ada kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ada kalimat lagi kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir untuk kalimat refleksi menstabilkan identitas adalah apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi anak melakukan kesalahan tidur-tiduran di kelas seperti itu ya, itu pasti mereka mempunyai tujuan. Oke, kemudian validasi tindakan yang salah ini adalah proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Kemudian bukan berarti menguatkan tindakan yang salah, bukan berarti membetulkan, ya. Bukan berarti kita setuju dengan tindakan anak itu, tetapi di sini itu kita lebih menguatkan pemahaman akan alasan dari melakukan tindakan tersebut. Kemudian untuk kalimat-kalimat dalam memvalidasi tindakan yang salah itu yang pertama adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kita punya motivasi dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian ketika identitas sukses yang telah tercapai di langkah satu dan ketika waktu yang salah telah divalidasi di langkah kedua, jadi menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian menanyakan ini adalah proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan di tahapan menanyakan keyakinan, yang pertama apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, tadi contoh pertama segitiga diskusi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya, murid-murid Bapak Ibu nantinya. Nanti kita juga akan belajar di sini untuk penerapan segitiga restitusi. Dan saya cukup sekian. Maaf bila banyak kekurangan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ketemu lagi di sesi 2 ini, yaitu untuk membuat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kita atau yang akan menjadi guru, yaitu Bapak Puji Wibowo. Monggo kepada Bapak Puji dipersilakan ke depan untuk membimbing peserta didiknya. Monggo Pak Puji. Untuk pembuatan keyakinan kelas, langkah-langkahnya ada di depan. Yang pertama, memimpin diskusi mengenai peraturan untuk kelas berupa pernyataan kalimat negatif. Bapak dan Ibu, silakan masing-masing
tuliskan di sticky note itu peraturan-peraturan apa yang ada dalam pikiran kepada ibu masing-masing membuat satu 23 semuanya 3 tahun yang saya minta untuk dibacakan dulu di depan. Siswa tidak boleh membuang sampah di laci meja. Siswa dilarang membuang sampah di laci meja. Bapak Ibu silakan mengubahnya menjadi kalimat yang positif. 3. Meminta izin sebelum meminjam milik temannya. 4. Menggunakan HP dengan instruksi guru. Jadi untuk memandu teman-teman menjadi guru. Dua apakah ada tempat yang nomor khususnya diberikan sama sebagai bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Teman-teman sekalian, kita akan mengisi untuk tabel T dan tabel Y. Oke, terima kasih Bu Beta. Sudah? Cukup? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kenapa? Bapak memanggil saya Pak. Gimana Mas Iko? Sudah tahu alasannya Mas Iko dipanggil sama Bapak? Oh, jadi kamu Belum tahu Pak. Belum tahu. Ya. Maka dari itu karena Mas Iko belum tahu, maka akan saya beritahu bahwa tadi pada saat Bapak ada rapat, saya meninggalkan kelas Mas Iko yang seharusnya sudah memiliki tidak Mas Iko Bapak hari ini Mas Iko ada jadwal tiket. Tiket saya kira kemarin Pak. Enggak, Mas Iko harusnya sekarang sudah tahu belum kenapa Mas Iko dipanggil ke ruangan Bapak ini? Berarti karena saya meninggalkan jadwal tiket saya Pak. Betul, itu makanya Mas Iko saya panggil ke ruangan Bapak. Kira-kira apa sih yang membuat Mas Iko meninggalkan ruang sementara yang seharusnya Mas Iko itu harusnya tiket? Bosen Pak. Terus tadi siang belum sempat jajan, jadi lapar. Makanya saya tadi baru nyambut sebentar, saya terus keluar jajan dulu ke kantin Pak sebelum saya pulang. Oh begitu, ya. Jadi alasannya karena bosan dan lapar. Ya, memang betul lah. Sebagai manusia sudah sewajarnya kita mesti kadang ada rasa bosan, kadang mestinya ada rasa malas ya. Tapi kita lihat kembali ya sesuai dengan jadwalnya Mas Ciko yang seharusnya tiket ya. Jadi pastinya ya harus dilaksanakan. Ya, kira-kira apa sih yang mendasari tadi kan sudah jelas yang mendasari bahwa Mas Iko itu ada kebosanan berarti ada kebosanan ya. Kemudian yang kedua karena belum jajan tadi pagi ya, dari pagi makanya itu ya. Untuk selanjutnya ya silakan Mas Iko ya bolehlah bosan, bolehlah jajan tapi sesuai dengan apa kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita bahwa seharusnya ya di kelas kita yang pertama adalah menjalankan tiket sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian yang kedua adalah buanglah sampah pada tempatnya. Lah dengan keyakinan dua keyakinan tersebut, maka dari itu kira-kira Mas Iko kapan ini bisa memperbaiki apa namanya kelalaiannya, apakah besok atau kapan kira-kira? Sesuai jadwal tiket saja. Gitu ya. Jadi minggu depan ya. Jadi jelas bahwa silakan nanti minggu depan ya. Karena sekarang Mas Iko sudah tahu apa kesalahannya, kemudian apa sih yang mendasari yang
apa namanya tadi yang membuat apa Meksiko lalai dengan lupa. Bahwa manusia tetap ada suatu saat ada yang namanya bosan, ya lelah. Tapi ketika sudah ada keyakinan kelas, maka dari itu keyakinan tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya tunggu Mas Ciko di minggu depan ya, jangan sampai lupa lagi ya dengan tugas Mas Ciko bahwa yang namanya piket harus dilaksanakan ya sesuai dengan jadwalnya ya dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Saya kira itu Mas Ciko ya, sudah jelas ya. Ya, terima kasih. Silakan boleh kembali ke kelas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan kepada kamu bahwa dalam kegiatan di dalam pembelajaran itu perlu ada yang namanya budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas supaya proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan pada akhirnya kegiatan itu bisa endingnya nanti bisa menghasilkan pembelajaran yang memang betul sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka untuk supaya itu bisa berjalan dengan baik, kita akan membuat yang namanya peraturan kelas. Jadi nanti anak-anak nanti bisa membuat peraturan kelas kurang lebih 10 poin lah, 10 poin peraturan kelas yang kalau di dalam kalimat itu ya kalimat negatif. Nanti kalian bisa buat 10 dari kondisi yang ada di dalam kelas kita ini. Oke, kita mulai yang pertama, silakan. Silakan Mbak. Dicatat di papan tulis. Oke, terima kasih. Tidak terlambat masuk kelas yang pertama. Yang kedua, silakan. Oke. Oke, terima kasih. Yang kedua, tidak makan di kelas. Yang ketiga, oke. Oke, terima kasih. Tidak tidur di kelas. Yang ketiga, yang keempat. Oke, silakan. Terima kasih. Yang keempat, tidak berkata kotor. Lima. Oh ya.
Yang kelima tidak pakai make up. Terima kasih. Yang keenam, oh iya. Terima kasih. Yang keenam ini tidak bersenda gurau pada saat pembelajaran. 7. Oke, Mbak. Terima kasih. Yang ketujuh, tidak terlambat mengumpulkan tugas. 8. Nah. Yang ke-8, tidak membuang sampah sembarangan. Oke. 9. 9. Ya, silakan Mas. Terima kasih. Yang ke-9, tidak keluar kelas tanpa seizin guru. Oke. 10 terakhir. Ya, Mas, terima kasih. Yang terakhir. Yang ke-10, tidak bermain HP saat pembelajaran. Oke. Udah ada 10 peraturan yang kalian susun. Kita rubah untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Maka kita rubah dalam kalimat positif. Dari 10 poin ini kita rubah ke dalam kalimat positif. Yang pertama, silakan. Siapa? Yang pertama. Oke. Oke, yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua, ya.
kedua adalah makan pada waktu istirahat. Oke, yang ketiga. Ayo. Oke, yang ketiga, kalimat positifnya adalah menghargai orang lain dan diri sendiri. Oke, bagus sekali, Pak. Ya, Mas. Oke, yang keempat, berkata dengan sopan santun. Oke, yang kelima. Oke. Oke, terima kasih. Yang kelima, penampilan natural. Selanjutnya, oke, 6. Oke, yang keenam, mendengarkan dan melakukan pembelajaran. Yang ketujuh, oke, tugas dikumpulkan tepat waktu. Oke, yang 8. Oh iya. Nah, 8. Oke, bagus banget yang 8 nih, menjaga kebersihan kelas. 9. 9. Oke, minta izin, yang 9 ya, minta izin pada saat keluar kelas. Terakhir 10. Oke.
sesuai dengan perintah guru. Inilah menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Maka dari keyakinan kelas kita yang sudah kita susun ini dari nomor 1 sampai dengan 10, untuk supaya ini betul-betul kita sepakati bareng-bareng di dalam kelas ini, maka saya minta ketua kelas untuk membacakan dari hasil kesepakatan ini. Silakan terhadap teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman tadi mengusulkan peraturan kelas di sini, yaitu di situ ada 10 poin. Jadi kita harus mempunyai keyakinan kelas di kelas kita. Apa sih keyakinan kelas di kelas kita itu? Ya, keyakinan kelas di kelas kita antara lain yaitu 1. Datang tepat waktu. 2. Makan pada waktu istirahat. 3. Menghargai orang lain dan diri sendiri. 4. Berkata dengan sopan santun. 5. Penampilan natural. 6. Mendengarkan dan memperhatikan pembelajaran. 7. Tugas dikumpulkan tepat waktu. 8. Menjaga kebersihan kelas. 9. Minta izin pada saat keluar kelas. 10. Menggunakan HP sesuai dengan perintah guru. Demikian keyakinan kelas di kelas kita. Jadi kita harus mematuhi keyakinan kelas kita agar kelas kita menjadi lebih baik lagi. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kita berkelas. Ini yang sudah kita sepakati bersama-sama dari yang kita susun dari peraturan, beberapa kalimat positif, dan menjadilah sebuah keyakinan kelas, diperjelas lagi oleh ketua kelasnya membacakan, sehingga ini nanti yang menjadi keyakinan kelas kita, supaya nanti kita bisa gunakan seterusnya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Demikian untuk kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.